Kita ngobrol sama-sama, kita bahas Alkitab sama-sama, ayo bisa. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu, yuk. Tuhan, aku bersyukur untuk di siang hari ini, walaupun dari tadi pagi Jakarta dan sekitarnya tuh lagi hujan, tapi aku bersyukur bahwa pada hari ini aku bisa live untuk berbagi renungan firman Tuhan, dan aku percaya bahwa Tuhan, firman-Mu sangat berkuasa yang akan memberikan kami pertumbuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, Engkau berikan hikmat, berikan ketenangan, berikan damai sejahtera bagi setiap orang-orang yang ada di live talk ini, baik Bapak, Ibu, ataupun teman-teman semuanya, biar mereka boleh mengalami Tuhan dari setiap perenungan firman Tuhan yang aku bagikan. Aku percaya, Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu itu adalah roh yang berkuasa, yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, sehingga aku percaya ketika Roh Kudus ada memimpin hidup kami, Roh Kudus ada memerintah dalam hidup kami, maka setiap roh-roh jahat itu bisa undur dan pergi dari dalam hidup kami, karena mereka tidak berkuasa. Dan biar Engkau, Tuhan, dipermuliakan saat ini dan selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat siang semuanya yang baru bergabung. Thank you yang udah hadir. Aku pengen baca lanjutin dari Yohanes pasal ke-20. Jadi sebelumnya, dari tahun lalu, bulan November atau Oktober ya, aku lupa detailnya, aku udah mulai pembacaan dari kitab Yohanes, dan nggak sangka ternyata Februari ini kita akan menyelesaikan kitab Yohanes akhirnya gitu ya. Karena aku tiap kali berbagi nggak langsung kayak satu pasal keseluruhan aku baca, enggak. Biasanya aku bagi-bagi. Tujuannya apa? Supaya bisa lebih lagi mendalami satu peristiwa itu, dan kita lebih tahu apa sih yang sebenarnya kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Yohanes 20 ayat yang pertama, pada hari Minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi ini peristiwa setelah kematian Yesus. Di hari pertama minggu itu, jadi benar-benar di hari Minggu, dibilangnya tepat 3 hari setelah hari Jumat itu, di pagi-pagi benar, Maria Magdalena itu berkunjung ke kubur Yesus dan melihat ternyata batu telah diambil dari kubur. Dan Maria Magdalena yang melihat bahwa batu itu udah bergeser dari tempatnya, Maria Magdalena berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain kasih Yesus dan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ketika baca ini mungkin kita lucu ya, mungkin aku merasa lucu ketika baca ini. Kok bisa Maria Magdalena ini polos-polos aja untuk melihat bahwa Tuhan udah diambil orang, Tuhan udah dicuri orang, dan kami tidak tahu di mana Yesus diletakkan. Maka Petrus pun sebagai pemimpin dari para murid itu ya, seorang pemimpin dari para murid itu, kabur, lari langsung secepatnya ke kubur Yesus dan melihat di sekitar situ tuh beneran gak ada mayat Yesus. Udah menjenguk ke dalam kubur itu, iya bener gak ada. Mereka cuma melihat kain kapan
Tapi tubuh Yesus nggak ada. Kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus juga tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi kayak kayak kain peluh yang ada di kepala Yesus tuh bener-bener rapi banget karena udah digulung gitu ya. Kayak nggak yang bener-bener kayak berantakan gitu, tapi kayak bener-bener rapi dengan detail sudah tergulung. Dan murid-murid yang lain ngecek juga gitu ya, penasaran juga, dan mereka melihat bahwa benar nih, gak ada tubuh Yesus. Ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjunguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kanan kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Yang menyaksikan adalah Maria. Kata malaikat-malaikat itu kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Jadi tadinya dia nggak lihat ada Yesus ya, dia cuma melihat 2 malaikat. Terus ketika malaikat-malaikat itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Dan Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil, dan aku nggak tahu Tuhanku ada di mana." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat, oh, Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mungkin kita bisa berpikir, kenapa ya dia nggak kepikir bahwa itu Yesus? Padahal itu Yesus. Kenapa ya? Kita baca selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ditanya lagi, tapi kali ini ditanya oleh Yesus. "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jadi setelah malaikat bertanya kepada Maria, "Kenapa kamu menangis?" Dan Maria mengatakan bahwa Tuanku telah dicuri orang, Tuanku telah diambil orang, dan dia nggak tahu Yesus ada di mana gitu ya. Terus akhirnya Yesus bertanya lagi kepada Maria, "Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari itu?" Dan Maria menyangka bahwa yang bertanya itu, Yesus yang bertanya itu adalah seorang penunggu taman. Jadi dia mengatakan, "Jikalau engkau mengambilnya, katakanlah kepadaku di mana engkau meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ketika Maria berbicara kepada Yesus, Maria belum sadar kalau itu Yesus. Sampai akhirnya ketika Yesus berkata Maria, dan akhirnya Maria berpaling dan berkata, "Guru." Kenapa ya Maria nggak bisa sadar kalau itu Yesus? Kenapa Maria nggak menyadari bahwa yang berhadapan dengan dia itu Yesus? Apakah tubuh kebangkitan Yesus itu berbeda dengan ketika Yesus mati? Kita coba baca lagi ya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Nih, menarik ya. Dari antara semua murid Yesus, bahkan murid-murid yang paling dekat dengan Yesus, seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, justru yang menyaksikan kebangkitan Yesus pertama kali adalah Maria. Ini menarik ya. Kenapa ya harus Maria yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus? Kenapa nggak Petrus? Kenapa saat itu nggak Petrus yang menangis-nangis itu? Kenapa nggak Petrus yang khawatir gitu ya, sampai harus cari-cari ke orang, bertanya kepada orang-orang? Kenapa Maria?
Ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi Maria Magdalena, seorang perempuan yang justru dipakai Tuhan jadi pemberita kesukaan bahwa Yesus, gurunya, Tuhannya, juru selamatnya bangkit. Dan dia sebagai wanita, dia yang mendapat kesempatan untuk pertama kali membagikan pesan berharga itu kepada para murid-muridnya, murid-murid Yesus yang lain. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau misalnya ditanya ada apa ya dengan Maria, kenapa harus Maria yang terpilih untuk menjadi orang yang pertama menyaksikan bahwa Yesus bangkit gitu ya. Dari kitab Yohanes ini nggak ada penjelasannya. Tapi mungkin kalau misalnya kita cari dari firman Tuhan, mungkin kita bisa menemukan jawabannya. Tapi kalau misalnya kita nggak menemukan jawaban pun nggak apa-apa. Jadi, oke, itu kisah yang pertama. Yesus akhirnya bangkit di hari Minggu pertama, gitu ya, di pagi-pagi, masih sangat subuh gitu ya. Dan akhirnya Maria menyampaikan pesan kepada para murid bahwa Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menunjukkan dirinya kepada Maria. Dan ada lagi nggak peristiwa lain ketika Yesus itu bangkit? Ada. Ini ayat yang ke-19 sampai ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini yang sebenarnya Yesus sudah katakan ya, bahwa para murid-murid ini tuh akan terpecah, para murid-murid akan mengalami ketakutan ketika Yesus ini pergi gitu ya, ketika Yesus ini mengalami penderitaan, mati, dan akhirnya bangkit gitu ya. Para murid itu kan nggak bisa melihat Yesus lagi di dalam melalui mata jasmani mereka, dan mereka mengalami ketakutan, dan ini sudah dikatakan oleh Yesus. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kalimat pertama yang Yesus katakan kepada para murid setelah kebangkitannya, setelah penderitaannya adalah, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus nggak tiba-tiba berkata kayak, apa kabar semua gitu ya. Karena Yesus sudah tahu apa yang mereka alamin. Ya, jadi Yesus tidak bertanya apa kabar mereka, Yesus sudah tahu apa yang mereka alamin karena mereka lagi nggak baik-baik aja saat itu. Mereka lagi ketakutan. Itu sebabnya Yesus memberikan pesan pertama kali apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan aku membayangkan kalau kita semuanya ada di peristiwa itu. Ketika kita sangat ketakutan terhadap tekanan dari orang-orang sekitar, kita dikejar-kejar oleh para pemimpin agama Yahudi, para ahli-ahli Taurat gitu ya, pengen diinterview dan segala macam. Kita kayak udah capek banget ya, mana pemimpin kita udah nggak ada juga bersama dengan kita dalam bentuk jasmani. Dan Yesus berkata dengan kalimat yang memberikan sebuah kenyamanan, memberikan sebuah kepastian bahwa damai sejahtera tuh ada bagi mereka. Ingat gak di dalam Yohanes yang ke-17 ketika Yesus berdoa kepada Bapa di surga, Yesus doa untuk murid-muridnya. Karena Yesus benar-benar dari doanya ini kita bisa melihat bahwa Yesus sebagai imam besar yang agung, dia udah melakukan bagiannya sesuai dengan kehendaknya Bapa di surga. Termasuk bagaimana dia melayani setiap orang-orang yang udah Bapak berikan, Bapak dorong gitu ya kepada Yesus, termasuk dengan para muridnya juga. Aku keinget Yesus pernah mengatakan tentang murid-muridnya mengenai damai sejahtera. Itu di ayat yang jadi enaknya gini ya, kalau misalnya kita baca firman Tuhan secara berurutan, kita tuh akhirnya
mengerti bahwa konteks dari satu pasal ini berkaitan sama pasal-pasal sebelumnya gitu ya. Oh, kita ngerti latar belakangnya Yesus katakan ini karena sebelumnya Yesus udah katakan ini gitu. Makanya itu yang aku senang ketika kita baca firman Tuhan secara berurutan. Yesus mengatakan bahwa ada damai sejahtera yang diberikan bagi para muridnya. Wait, karena aku perlu baca keseluruhannya, karena waktu itu aku inget banget kalimat itu tuh membuat aku menjadi terhibur juga gitu ya. Ada sebuah kesukacitaan juga ketika aku baca itu. Aku nggak kebayang karena Yesus sudah mengatakan itu. Maksudnya itu hal itu penting banget gitu. Oke. Di ayat yang ke-13, Yesus katakan bahwa jadi sebelumnya Yesus katakan ini, ayat 15. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu dan mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi yang menarik di sini adalah Yesus sudah tahu apa yang akan Yesus alamin di masa-masa yang akan datang, yaitu penderitaan, penyalipan, kematian, keterpisahan dengan Bapa di sorga, karena Yesus akhirnya harus menanggung segala murka Allah itu ya. Dan yang menarik adalah Yesus memperhatikan bahwa Yesus minta kepada Bapa supaya penuhlah sukacita Yesus dalam diri mereka. Maksudnya gini, para murid ini kan mereka menyaksikan pemimpin mereka itu dianiaya, dibuat menderita, ya kan? Benar-benar dibuat direndahkan, nggak dianggap gitu kan, dianggap salah padahal sebenarnya nggak salah ya kan, dianggap penjahat padahal sebenarnya bukan penjahat. Udah bener-bener abis banget deh gitu ya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa supaya sukacita Tuhan tuh ada dalam diri mereka. Sehingga ketika para murid ini menyaksikan penderitaan, penyalipan, dan kematian Yesus, para murid ini tahu bahwa penderitaan itu cuma sementara. Kematian Yesus tuh akan ada akhirnya dan Yesus akan bangkit gitu. Dan para murid ini bisa tetap menghadapi semua hal yang aku percaya itu nggak mudah banget lah. Tapi mereka bisa tetap menghadapi itu dengan sebuah sukacita. Karena mereka tahu ada sebuah kemenangan, ada sebuah kemerdekaan, ada sebuah kebangkitan nanti yang mereka akan lihat ketika Yesus bangkit. Nah, jadi Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, itu luar biasa banget.
Kalau misalnya kita perhatikan, karena saat itu para murid lagi takut. Mereka benar-benar kehilangan arah karena nggak ada pemimpin yang dari dulu mereka ikutin bersama-sama gitu ya. Mereka bisa ngobrol, mereka bisa hadir, mereka bisa saling berbagi, mereka bisa kemana-mana bareng-bareng, dan tiba-tiba Yesus tuh udah nggak ada gitu aja. Mereka jadi takut, dan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, akhirnya kita tahu bahwa tubuh surgawi Yesus, tubuh yang sudah dimuliakan itu tuh masih ada bekas penyalipannya. Masih ada bekas di tangan dan di lambungnya. Ya, kalau bagi aku sih, kalau aku menyaksikan kenapa itu masih ada bekasnya ya itu kan sebuah karya ya. Maksudnya ya itu karya yang luar biasa yang Yesus lakukan, ya bekasnya masih ada untuk kayak menunjukkan kalau itu karyanya yang luar biasa yang dilakukan bagi kita. Kalau misalnya ada yang bertanya, tubuh surgawi Yesus itu gimana ya? Salah satunya ini, tanda di tangan dan lambungnya itu masih ada. Untuk akhirnya dia memberikan kesaksian kepada para murid bahwa benar-benar aku adalah Yesus yang sudah bangkit. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka udah nggak inget lagi orang-orang Yahudi yang mengejar mereka. Mereka nggak inget lagi orang-orang yang mencari-cari mereka. Tapi mereka melihat Tuhan, mereka udah jadi bersukacita. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tahu nggak bahwa damai sejahtera itu penting banget bagi kita? Dan tahu nggak bahwa damai sejahtera tuh hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Damai sejahtera tuh berbeda dengan kebahagiaan, happiness. Karena kalau kita bahagia, biasanya kita merasakan bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita inginin, sesuatu yang kita harapkan dari luar, ya kan? Tapi damai sejahtera, kenapa aku bisa bilang damai sejahtera tuh hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan? Karena damai sejahtera yang perlu orang Kristen itu ketahui, bahwa damai sejahtera itu kita dapatkan bukan karena situasi membaik, bukan karena kita mendapatkan keuntungan, bukan karena kita dibela sama orang lain, bukan karena tiba-tiba kita naik gaji gitu ya, bukan. Tapi damai sejahtera yang sesungguhnya adalah karena kita mengenal Tuhan. Bahwa situasi tidak mendukung, situasi sangat menyedihkan, kita dirugikan, kita dianggap remeh, kita direndahkan, tapi kita bisa punya damai sejahtera karena kita kenal yang pelihara kita Tuhan, yang jamin hidup kita Tuhan, bukan para pemimpin kita yang menjaga hidup kita, bukan orang-orang yang kita anggap orang-orang yang bisa lah menjaga hidup saya, menjamin hidup saya, bukan. Tapi karena kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita bisa mengalami damai sejahtera itu meskipun sekarang tuh kita benar-benar kayak udah di ujung jurang. Ya, ini baru tanggal 29 ya, nunggu sampai nanti nih tanggal 15, nunggu sampai tanggal 25 untuk terima gaji lagi. Aduh, duit segini kayak nggak bakal cukup untuk bisa bertahan hidup sampai tanggal 15 sampai tanggal 25. Tapi karena kita kenal Tuhan, karena kita percaya sama Tuhan, karena kita punya iman sama Tuhan, kita percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dan hari ini ketika duit kita pas-pasan, kita tetap bisa punya damai sejahtera, kita tetap bisa punya sukacita, karena kita tahu hidup kita bukan bergantung dari jumlah uang yang kita miliki, tapi karena Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang akan berikan berkat itu, dan berkat Tuhan itu akan selalu cukup, nggak pernah kekurangan. Bahkan kita bisa dijadikan saluran berkat bagi orang lain. Jadi perlu diketahui nih, damai sejahtera itu penting banget bagi kita. Ya, ada banyak orang mencari gimana ya bisa dapetin damai sejahtera. Sesederhana apakah kita mengenal Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita gimana mau kenal Tuhan? Kalau kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan, nunggu di hari ibadah di hari Minggu, lo bagaimana kita bisa bertumbuh nih iman dan pengharapan kita? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Karena pengenalan akan Tuhan itu dibangun dari keseharian
hidup kita. Bukan hanya dari hari Minggu doang. Kalau kita cuma hari Minggu doang, kita makannya cuma hari Minggu doang, ya nggak kaget kalau tengah minggu kita gampang sakit. Karena makannya cuma hari Minggu doang. Ya nggak kaget kalau kita tiba-tiba di tengah jalan goyah, sulit percaya Tuhan. Nggak bisa deh percaya sama Tuhan kalau seberat ini. Tapi kalau kita bangun hidup kita setiap hari di dalam Tuhan, dengan dasar Tuhan Yesus, dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, lihat gimana hidup kita. Kita mempunyai dasar yang teguh, kita seperti rumah yang dibangun di atas batu. Mau itu angin badai, mau itu hujan, mau itu ombak yang datang, rumah itu tetap bisa berdiri. Karena kita berpegang pada Tuhan. Ya, aku pun sadar bahwa diri aku seringkali bergantung kepada kemampuan aku sendiri. Karena aku orangnya cukup mandiri, ingin melakukan segala sesuatu dengan kemampuan aku bisa mengejar apa yang aku mau dengan kemampuan aku pede tentang hal itu. Tapi aku sadar bahwa pada akhirnya Tuhan membentuk aku, bahwa aku selama ini keliru nih. Yang aku pikir aku udah bergantung sama Tuhan, tapi aku masih bergantung pada diri aku sendiri. Bisa kelihatannya dari mana? Kelihatannya ketika keadaan buruk itu terjadi. Ya, ketika keadaan yang tidak aku harapkan terjadi, bagaimana respon aku? Apakah aku tenang atau aku jadi marah-marah? Dalam arti jadi kayak menyalahi orang lain, menyalahi diri sendiri. Apalagi menyalahi keadaan, harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini, kayak nggak habis-habis ya gitu loh. Rasa sebuah intimidasi itu muncul dalam pikiran. Oh, aku maunya rencananya ini segala macam. Jadi aku hidup berdasarkan rencana aku, berdasarkan kemampuan aku. Dan berulang kali Tuhan ajar untuk aku bergantung, untuk aku berharap, untuk aku hanya mau percaya pada jalan-jalannya Tuhan, pada cara-caranya Tuhan, pada hikmatnya Tuhan. Yang kita tahu nih, kadang-kadang hikmatnya Tuhan tuh bertentangan dengan hikmatnya kita. Kadang-kadang cara-caranya Tuhan tuh gak masuk akal. Tapi kalau cara-cara Tuhan masuk akal, buat apa iman kita? Gak ada gunanya. Kalau ternyata cara-cara Tuhan sama dengan cara-cara kita. Ya, cara-cara Tuhan itu kelihatannya mustahil, cara-cara Tuhan tuh kelihatannya gak masuk akal. Buat apa sih? Untuk melatih kita mempercayai Dia lebih dari segalanya. Bahkan mempercayai Dia lebih dari mempercayai diri kita sendiri. Ya, jadi bicara tentang iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan, butuh dari segala yang tidak kita lihat. Kalau kita udah lihat, ngapain beriman? Kalau itu udah terjadi, ngapain kita beriman? Ya kan? Beriman itu kaitannya sama pengharapan, kaitannya sama kesabaran, ketaatan, keberanian untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah, jadi damai sejahtera tuh penting banget bagi kita saat-saat ini. Iya, aku tahu bahwa sekarang tuh semuanya udah mahal banget, ya apalagi after pandemi, itu kayaknya bener-bener semuanya tuh sulit, nggak mudah, bisnis juga nggak cepet balik gitu kan, pemulihan di segala bidang tuh nggak secepat kayak dulu. Sebabnya kita perlu tahu bahwa kita jangan tunggu keadaan baik untuk bisa bersyukur, kita jangan tunggu keadaan baik untuk bisa mengingat Tuhan, tapi justru di keadaan sekarang, yuk kita tunjukin di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, aku bersyukur pemeliharaan Tuhan nyata. Aku bersyukur berkat Tuhan itu cukup. Aku bersyukur damai sejahtera adalah bagian aku. Sehingga ketika aku menghadapi segala sesuatu ini, aku tetap bisa berharap sama Tuhan. Aku tetap bisa percaya bahwa Tuhan masih belum selesai bekerja dalam kehidupan kita. Dan setelah Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, Yesus katakan hal yang penting lagi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Wah, ini menarik ya, karena Yesus langsung menyampaikan pesan pengutusan. Dan pengutusan ini berkaitan dengan Roh Kudus. Dan kita tahu nanti ya, kita akan bahas kitab Kisah Para Rasul, di mana kita bisa banyak belajar bagaimana bukti dari kehadiran Roh Kudus dalam
para rasul, Roh Kudus dalam gereja Tuhan yang memberikan pertumbuhan secara masif, secara besar. Dari 120 tiba-tiba ke aku lupa 120 tuh kali 500 dulu apa langsung ke 3000 ya. Tapi ada pelipat gandaan terjadi dalam pertumbuhan gereja Tuhan. Gereja ini maksudnya adalah kumpulan orang-orang percaya ya, di Kisah Para Rasul. Nah, jadi pesan pengutusan itu ada kaitannya dengan Roh Kudus. Dan kalau kita lihat, maksud dari perkataan Yesus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ini kaitannya apa sih? Kaitannya dengan otoritas. Ketika para rasul itu diutus, para rasul itu menerima Roh Kudus yang membuat mereka memiliki otoritas. Mereka berkata apa itu jadi, itu diperhitungkan. Wah, itu luar biasa banget ya. Luar biasa banget, makanya para murid berubah kan sebutannya jadi para rasul. Sebelumnya Petrus nggak pernah melakukan mujizat, sebelumnya Petrus nggak pernah menyembuhkan orang. Iya kan? Para murid cuma melihat Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang menyembuhkan orang, Yesus yang membangkitkan orang mati. Tapi kita lihat di Kisah Para Rasul, para murid-murid itu bergerak dengan tanda-tanda yang ajaib dan mujizat-mujizat. Sehingga akhirnya banyak orang bisa datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah penggenapan dari seluruh firman dalam Perjanjian Lama. Ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Oh, jadi para murid di situ tuh nggak lengkap gitu ya. Ada satu yang nggak hadir dengan mereka, yaitu Thomas yang disebut Didimus. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi ketika di peristiwa sebelumnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus langsung nunjukin tangan dan lambungnya ada bekas. Tapi karena Thomas nggak hadir saat itu, Thomas langsung pengen melihat buktinya. Harus ada, aku bukan hanya melihat bahkan. Sebelum aku mencucukkan jariku, dia pengen rasain. Ya tapi itulah karakteristik Thomas gitu ya. Dia adalah orang yang harus melihat pakai matanya dulu, harus merasakan pakai seluruh panca inderanya dulu untuk menerima bahwa itu adalah sebuah kebenaran. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, pintu terkunci. Oh, Yesus bisa ada di situ. Lewat mana Yesus masuk ya? Ada yang enggak yang pernah kepikir? Karena Yesus sudah bangkit. Yesus telah mengenakan tubuh surgawinya, yang kalau kita lihat dari sini berarti itu dapat menembus gitu ya segala ini nih, tembok-tembok gitu kan, karena dia nggak lagi dalam bentuk jasmani. Jadi Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah murid dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pesan yang sama yang Yesus berikan pertama kali ketika bertemu dengan para murid. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas. Yesus saat Thomas mengatakan bahwa sebelum aku melihat bekas paku, sebelum aku mencucukkan jariku, saat itu kan gak ada Yesus ya. Tapi kok ketika Yesus hadir saat Thomas ada bersama para murid, Yesus kok langsung ya bilang, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus tahu kebutuhan Thomas, bahwa Thomas perlu bukti. Dan Yesus datengin Thomas, dan Yesus secara khusus memberikan pesan kepada Thomas, ya udah coba.
Bener nggak yang kamu lihat ini? Coba ulurkan dan cucukkan ke dalam lambungku. Thomas menjawab, Yesus, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iya, ada banyak orang yang mau nunggu dulu nih, ikut Yesus itu enak atau enggak. Mau lihat dulu seberapa kerennya, seberapa ajaibnya Yesus dalam hidup saya. Seberapa kerennya sih Tuhan bisa mengubah hidup saya. Mau lihat buktinya dulu. Seberapa luar biasa sih Tuhan sehingga bisa mengubahkan keluarga saya. Mau lihat buktinya dulu. Tapi Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang tidak melihat tapi mereka percaya. Karena berarti apa? Berarti mereka beriman. Berarti mereka memiliki pengharapan, keyakinan melebihi dari fakta yang mereka terima. Ayat yang ke-30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, kitab Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Jadi bagi aku kalimat ini bagus banget. Karena kalau dibilang tanda-tanda lain, tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat itu masih banyak Yesus tunjukkan di hadapan para murid-muridnya. Tetapi Yohanes punya maksud tersendiri sehingga Yohanes nggak mencatat semuanya. Tapi yang jelas Yohanes punya pesan bagi kita pendengar dan penerima surat ini pertama kali. Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kita bisa memperoleh hidup yang kekal karena iman kita kepada Yesus yang adalah hidup yang kekal, terang manusia. Jadi nggak ada satupun dari kita memperoleh surga karena kita berbuat baik. Aku udah sering jelasin ini sebelumnya di renungan-renungan yang aku bagikan di siang hari. Bahwa kalau kita mau menyombongkan perbuatan baik kita di hadapan Tuhan, ya, perbuatan baik kita tuh kayak kain topo, kayak kain kotor. Karena perbuatan baik kita jika dibandingkan dengan standar kebaikan Allah beda jauh. Nggak bisa sama. Perbuatan baik kita tuh nggak bisa membuat kita tuh bisa naik ke atas surga. Karena kalau kita mau mencapai, dibilangnya ya, kita mau masuk kepada pintu surga, kita nggak bisa lihat standar kita. Kita mesti lihatnya standarnya Tuhan. Kalau kita mau melihat standarnya Tuhan, ya, kita mau menilai seberapa baiknya kita. Seberapa baiknya kita? Kita mungkin oke, aku udah baik sekali 2 kali, tapi apakah kebaikan itu hanya sekali 2 kali? Kan enggak. Apakah ketika kita berbuat baik, di saat waktu yang bersamaan pikiran kita juga baik? Atau pikiran kita jahat, pikiran kita porno, pikiran kita cabul, pikiran kita jahat, ingin menjahati orang lain, ingin merendahkan orang lain? Atau misalnya dalam keinginan kita, ketika kita berbuat baik, keinginan kita motifnya nggak benar. Sebenarnya karena kita butuh pengakuan, karena kita butuh untuk menerima pertolongan dari orang, kita pengen dianggap baik. Kan itu motivasinya nggak benar. Dan yang terakhir, bagaimana dengan natur kita sebagai manusia? Nggak ada satupun dari manusia yang naturnya baik. Nggak ada satupun manusia yang mencari Allah, yang ingin berbuat baik, mencari Allah, nggak ada. Itu semua udah dikatakan oleh Paulus ya di kitab Roma. Jadi benar-benar imanlah kepada Yesus
Iman kepada Yesus yang membuat kita memperoleh hidup di dalam namanya. Ya. Nah, sekianlah dari Yohanes 20 ini. Ya, sekianlah satu pasal ini karena masih berkaitan, dan renungan hari ini bagi aku sendiri itu bagus karena di awalnya Maria yang ketakutan Yesus itu diambil gitu ya oleh orang yang gak dikenal, dan pada akhirnya sebenarnya bukan karena Yesus diambil gitu ya. Masa sih Allah sendiri maksudnya udah Allah gitu, kok dia bisa itu ya dicelakakan oleh, maksudnya diambil oleh orang lain, kan enggak mungkin ya. Karena menurut aku sebegitu berdaulatnya Allah dalam hidup kita, ya, dia nggak akan biarkan dia dicuri oleh orang. Tapi pada akhirnya kesedihan Maria Magdalena yang melihat bahwa kubur udah kosong, ternyata itu berakhir dengan sebuah sukacita bahwa akhirnya Maria sendiri menyaksikan Yesus dengan matanya. Ketika para murid tidak menyaksikan Yesus dengan matanya mereka, tapi Maria lah yang pertama kali melihat kebangkitan Yesus. Dan akhirnya Maria dijadikan sebuah pembawa berita kesukaan kepada para murid lain, bahwa Maria Magdalena udah ketemu sama Tuhan Yesus pertama kali subuh-subuh itu. Nah, lalu kemudian Yesus nggak hanya menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tapi juga Yesus menampakkan diri kepada para murid, minus Thomas Didimus ya. Thomas Didimus adalah nanti di ayat yang ke selanjutnya. Nah, dan kita lihat lagi bahwa perkataan Yesus dia akan bangkit dari kematian itu terjadi, dan nggak ada satupun dari perkataan Yesus yang meleset, yang tidak tergenapi. Oh, mungkin ada beberapa yang tergenapi nanti di akhir zaman gitu ya. Beberapa perumpamaan tentang akhir zaman ya itu terjadi nanti di akhir zaman. Dan ya, aku pengen lanjut bahas chat-chat nih. Poidin Gangkagu, shalom, shalom, salam kenal, selamat siang. Nah, ini Alif nih. Apa katanya? 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya adalah satu Allah Bapa. Terus, yaitu Bapa. Yesus bukan Allah dong. Yang dibaca hanya yang mengenakan di kuping. Maksudnya? Nggak ngerti. Oke, jadi ada yang bertanya nih tentang balik lagi ya, ada yang bertanya selalu kalau di TikTok ini emang selalu rame kalau bahas tentang Yesus. Ya kan, kalau kita bicara Yesus rame gitu kan, selalu ada aja yang mau ngajak debat gitu ya. Nih, aku mau katakan, jadi benar, emang Tuhan itu cuma satu dan esa. Ya, aku nggak pernah mengajarkan bahwa orang Kristen punya Allah 3, enggak. Orang Kristen tuh cuma punya satu Allah dan esa. Nggak ada yang bilang kalau Tuhan orang Kristen tuh 3. Ya. Jadi saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Gini, kalau ada seorang nabi yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, dan dia udah membuktikan bahwa dia bangkit kembali, ya kenapa kita nggak ikut dia? Sampai hari ini ada nggak sih seorang pemimpin yang berani untuk mengatakan, ikutlah saya, kamu akan memperoleh hidup? Semua pemimpin-pemimpin itu mati dan gak bangkit lagi. Tapi Yesus sebagai pemimpin, dia menunjukkan bahwa dia adalah hidup yang kekal. Dan kamu percaya sama aku dan kamu lihat apa yang akan terjadi. Dan kita lihat, akhirnya setelah kematian Yesus, Yesus bangkit.
Dia adalah hidup bagi manusia. Ya udah, saya percaya aja sama dia. Iya nggak? Kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa iya, ikuti pemimpin itu, ikutin pemimpin ini. Ya kita lihat perkataannya, nyambung nggak? Perkataannya dia hidupin nggak? Yesus kan dia hidupin. Cuma jalan, Kak, bukan tujuan Bapa lah. Tujuan semua para nabi jalan menuju Bapa. Loh, tunggu, saya baca lagi. Kalau ada nabi yang bisa menghidupkan orang, kalau ada nabi yang bisa menyembuhkan orang, kalau ada nabi yang bisa kasih nafas kehidupan bagi orang mati, ya kenapa saya nggak ikut dia aja? Ya saya ikut dia lah, saya pilih dia. Tapi kalau saudara nggak setuju, nggak apa-apa. Kan ini keputusan masing-masing ya. Keputusan masing-masing, iman masing-masing aja. Kalau memang misalnya nggak setuju, kita kembali lagi kepada kebinekaan tunggal ika. Agamamu agamaku, agamaku agamaku. Aku nggak mau di sini berdebat. Aku diajarin dari dulu oleh semua dosen aku untuk kita tidak berdebat, karena pada akhirnya itu cuma akhirnya bisa menjadi celah perpecahan. Jadi kalau misalnya ada lagi yang meributkan tentang Yesus, saya cuma katakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Al-Quran aja mengakui hal itu kok. Jadi baca lagi ya. Oke, sekian teman-teman semuanya untuk renungan di siang hari ini. Aku bersyukur untuk semua teman-teman baru yang hadir. Aku cuma mau menyapa nih, kayak dari tadi ada yang baru-baru. Iya, aku tuh baru melihat ada Richard Owi tadi ya. Ada Victory Adi. Ada Atak, ada Puigar, ada Bang Panjul, ada Roy. Kenapa? Kenalin dirinya. Roy 40 tahun, Katolik Surabaya. Ya, shalom Roy. Ya, ada Poidin Gang Kagu. Oke, itu aja teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Terima kasih yang udah setia, selalu sempetin untuk dengar renungan. Aku percayanya bahwa gini, kita perlu banget firman Tuhan setiap hari ya. Saat ini mungkin kita kayak main-main TikTok atau Instagram, kita scroll-scroll gitu kan. Tapi aku melihatnya bahwa ada begitu banyak informasi di sekitar kita, dan balik lagi, value yang firman Tuhan ajarkan sama dunia ini kan beda banget ya. Kalau dunia ini mengajarkan kita untuk mencari kesenangan pribadi, yaitu kita nggak sangka bahwa kita seneng kalau berdebat, kita seneng kalau jatuhin orang, kita seneng kalau orang lain itu sebel sama agama orang lain, kita seneng gitu ya, seneng dalam kedagingan kita. Itu kan yang diajarkan oleh dunia. Tapi kalau firman Tuhan ajarkan kita untuk mengasihi, firman Tuhan ajarkan kita untuk mengampuni, firman Tuhan ajarin kita untuk tulus, untuk ikhlas, untuk lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi beda banget. Dan aku ngerasa banget ya kalau misalnya kita lebih banyak untuk mainin sosial media tanpa filter yang benar, ya lama-kelamaan kita akhirnya sama dengan apa yang kita dapetin informasi itu. Jadi penting banget untuk anak-anak Tuhan, gereja Tuhan hari-hari ini, untuk semakin berani menghadapi dunia sekitar, untuk bisa tampil beda, walaupun emang beda banget kita ya gitu. Iya, untuk tetap pegangan sama kebenaran, untuk tetap percaya sama Tuhan, walaupun penolakan itu terjadi. Karena memang itu udah jadi bonus buat kita ya. Aku cuma mengatakan itu bonus. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus udah kasih peringatan itu kepada kita, untuk kita bisa lebih mengutamakan kasih, dan kasih. Kalau kamu adalah murid aku, kamu akan saling mengasihi. Dan aku senangnya itu, Tuhan tuh nggak beribet gitu ya, kasih syarat bagaimana menjadi muridnya. Menjadi muridnya adalah pikul salib, sangkal diri, mengikut dia, dan saling mengasihi. Sebenarnya sederhana itu. Tapi ya mungkin ya, kalau misalnya bagi orang-orang yang udah lama berada dalam kepengurusan gereja, ada begitu banyak syarat-syarat yang ada dalam gereja. Tapi firman Tuhan akhirnya menjelaskan kepada kita bahwa saling mengasihi itu penting banget. Kenapa? Karena pada dasarnya itulah warna dari kerajaan surga. Esensinya adalah kasih. Jadi kita jangan tunggu di surga nanti kita baru mengasihi, tapi mulai dari sekarang biar kasih itu jadi kebiasaan dalam hidup kita. Yeay.
That's all teman-teman semuanya. Kita mau berdoa. Yuk. Tuhan, aku bersyukur bahwa di saat ini Tuhan Engkau ada untuk menghibur dan memberikan kekuatan bagi setiap teman-teman, anak-anak Tuhan yang lagi haus dan lapar akan Tuhan. Aku bersyukur bahwa Tuhan ada untuk menjamah setiap orang-orang yang ada di latok ini, untuk mereka dapat menghadapi kehidupan dengan hanya mengandalkan Tuhan, dengan hanya berpegang kepada kebenaran, dan akhirnya buah itu nyata. Aku tahu Tuhan, begitu sulitnya orang untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal di surga. Tapi Tuhan Yesus udah berikan janji bahwa setiap orang yang percaya kepada Engkau akan memperoleh kebenaran, dan hanya karena iman kami memperoleh kehidupan kekal itu. Jadi Tuhan, biarkan kami jadi orang-orang yang tahu diri, anak-anak Tuhan yang tahu diri, yang mau untuk menunjukkan buah-buah kebenaran itu nyata dalam hidup kami. Biar kami hidup bukan karena kami melihat, tapi kami hidup karena iman dari keseharian hidup kami. Aku tahu bahwa saat-saat ini gak mudah Tuhan, tapi aku percaya Roh-Mu akan menguatkan, menuntun, dan memberikan hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka bisa hidup, berdampak, menjadi terang dan garam, sehingga orang-orang sekelilingnya dapat menyaksikan bahwa Tuhan ada dalam kehidupannya. Aku percaya Tuhan berkat-Mu melimpah, justru juga bagi setiap teman-teman yang masih pengen tahu tentang Tuhan, yang masih pengen cari tahu tentang Yesus. Tuhan, berikan mereka kasih, berikan mereka damai sejahtera yang mereka nggak pernah alamin sebelumnya. Berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa beroleh keselamatan itu, mereka bisa beroleh kehidupan kekal, dan mereka bisa ngalamin kemerdekaan di dalam Tuhan. Aku bersyukur Engkau baik, dan mungkin suatu saat Tuhan aku bisa mendengar ada banyak orang yang bisa bersaksi bagaimana pelayanan ini dapat berdampak bagi kehidupan mereka. Aku bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, thank you teman-teman semuanya.